surat At-Taubah ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taibunal abidunal hamidunas saihuna ar-raqiuna as-sajiduna al-amruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Al-amruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil hududillah wa basyiril mu'minin. Surat At-Taubah ayat 112. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang senantiasa melakukan 9 hal. Yang pertama adalah at-taibun, yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Kemudian yang kedua al-abidun, yang senantiasa beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah al-hamidun, yang senantiasa memuji kepada Allah. Kemudian yang keempat as-saihun, yang senantiasa mencari dan belajar ilmu-ilmu Allah. Kemudian yang kelima adalah ar-raqiun, dan yang keenam as-sajidun, yang senantiasa ruku' dan sujud kepada Allah. Kemudian yang ketujuh al-amirun bil ma'ruf, yang senantiasa mengajak kepada kebenaran, perbuatan ma'ruf, perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedelapan an-nahuna 'anil munkar, yang senantiasa mencegah perbuatan mungkar. Yang kesembilan al-hafiduna li hududillah, yang senantiasa memelihara hukum-hukum Allah. Yang bawah HP ada Qur'annya, bisa dilihat. Itu surat At-Taubah. Surat At-Taubah, ada yang tahu anak-anak surat yang keberapa di dalam Al-Quran? Ibu-ibu? 9. Ya, jadi seluruh Al-Quran itu ada 114. Ya, itu bisa langsung dihafal, tapi juga bisa hafalannya dengan cerita. Ya, saya hafalnya dengan cerita. Dengan cerita itu begini. Paman membaca Al-Fatihah sebelum memasak sapi betina milik keluarga Imron yang mempunyai anak perempuan. Sebagian hidangan diperuntukkan untuk binatang ternak. Paman pergi ke tempat yang tinggi untuk mencuri harta rampasan perang. Paman bertaubat, taubatnya Yunus. Jadi paman membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah surat yang pertama. Mungkin nanti anak-anak bisa menghafalkan dengan cerita seperti itu sampai 110 ceritanya. Jadi paman membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah surat yang pertama. Sebelum memasak sapi betina. Sapi betina Al-Baqarah, milik keluarga Ali Imron, milik keluarga Imron, surat Ali Imron. Yang punya anak perempuan, surat An-Nisa yang keempat. Sebagian hidangan Al-Maidah, ya, diperuntukkan untuk binatang ternak. Binatang ternak Al-An'am. Paman pergi ke tempat yang tinggi, Al-A'raf, tempat yang tinggi, untuk mencuri harta rampasan perang, Al-Anfal. Paman kemudian bertaubat, surat At-Taubah ini yang ke-9.
sebagaimana taubatnya Nabi Yunus ya. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, kemudian kemudian ditelan ikan ya, dan di dalam ikan itu Nabi Yunus mendengar bahwa semua makhluk Allah selain manusia itu senantiasa bertasbih Pak. Bumi, langit, semua benda-benda ciptaan Allah, gunung-gunung itu bertasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih, pakai fi'lul madhi, sabbaha, telah bertasbih. Kemudian yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Yusabbihu, sedang bertasbih. Jadi semua bertasbih, tapi kita tidak mendengar tasbihnya. Nah, ketika Nabi Yunus berada di perut ikan besar, beliau mendengar tasbihnya ikan-ikan yang ada di laut. Semua bertasbih. Karena itu kemudian beliau bertasbih ya. Bertasbih ya, sampai akhirnya diselamatkan oleh Allah ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ya. Bertauhid la ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau. Nah, jadi diperintahkan semua bertasbih. Nah, manusia diperintahkan hanya bertasbih pada waktu pagi dan petang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi kita diperintahkan berzikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah, kualitas iman kita semakin banyak, karena perintahnya itu. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Jadi selalu diperintahkan berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Jadi kalau benda-benda semua bertasbih setiap saat, tapi manusia diperintahkan berzikir sebanyak-banyaknya dan bertasbih di waktu pagi dan petang. Bapak dan Ibu, ya kita ngaji tadi ada 9 tadi, wabasiril mukminin. Ayat itu ditutup, berikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin tadi yang melaksanakan, mempunyai sifat 9 tadi. Ya, itu di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 112. Yang pertama itu adalah at-taibun. At-taibun yang senantiasa bertaubat. At-taibun dari kata-kata tabayatubu. Ya. Taba artinya adalah roja'a. Ya. Kalau bahasa Arabnya tabayatubu, ya, itu artinya ada atau roja'a, kembali. Kembali dari jalan yang salah ke jalan yang benar, yaitu taubat itu. Atau juga bisa berarti taba itu nadima. Nadima itu menyesal ya. Karena di dalam unsur taubat itu ada penyesalan. Menyesal, merasa bersalah, baru kemudian memohon ampun kepada Allah ya. Maka orang-orang yang senantiasa bertaubat ini istimewa ya, istimewa, termasuk orang mukmin yang beruntung. Mengapa? Karena desain manusia ya, Allah mendesain manusia itu senantiasa berbuat salah ya. Desain manusia itu selalu berbuat salah. Kullu bani adamal khotoun, kata baginda Rasulullah. Semua anak Adam itu senantiasa berbuat salah.
Kula panjenengan nggih Pak nggih boten-boten sing boten nate salah Pak nggih. Karena itu ciri ya daripada orang yang bertakwa itu afina anin nas, senantiasa mudah memaafkan orang lain. Karena apa? Karena desain manusia selalu berbuat salah. Nah, kita sering berbuat salah. Nah, karena itu maka orang yang bertakwa itu mudah memaafkan orang lain. Dengan demikian kita mudah-mudahan dimaafkan oleh orang lain. Nah ini, jadi orang tabah ya, itu senantiasa bertaubat. Nah unsur taubat itu ada 3. Yang pertama adalah menyesal ya. Dan kemudian menyesal, ingat kepada kesalahan, perbuatannya itu salah. Kemudian yang kedua memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga tidak berusaha mengulangi kembali. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surat Ali Imran. Ya. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, yaitu orang-orang, ciri orang yang bertakwa itu adalah tidak pernah, bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Karena desain manusia ini selalu berbuat salah. Tapi ciri orang yang bertakwa itu alladzina idza fa'alu fahisah, apabila berbuat kejahatan, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya sendiri, dzakarullah ya. Jadi ingat kepada Allah, menyesal merasa berbuat salah, wastaghfaru lidunubihim, kemudian memohon ampun kepada Allah, walam yasiru ala ma fa'alun wa hum ya'lamun, dan berusaha tidak mengulangi kembali. Nah, kalau kesalahan itu kepada sesama manusia, maka ditambah satu lagi, yaitu memohon maaf kepada yang bersangkutan. Bapak dan Ibu, jadi orang yang bertaubat itu istimewa ya. Kenapa seperti itu? Tadi saya sampaikan, desain manusia ini selalu berbuat salah. Kullu bani adamal khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah yang senantiasa bertaubat, sadar kepada kesalahan. Quran itu menceritakan tentang penggalan kisah-kisah kehidupan makhluk Allah, baik yang terjadi pada waktu yang lampau. Jadi kisah Al-Quran itu tidak hanya ayatul ahkam, berisi tentang hukum-hukum, tapi juga kisah-kisah. Ada kisah yang dialami oleh hamba Allah, yaitu dialami oleh bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam ditempatkan di dalam surga, wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam dan Hawa ya, kamu silakan berada di surga, makanlah apa saja. Wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tetapi jangan kamu dekati pohon ini. Namanya setan, iblis ini ingin menggelincirkan Nabi Adam, sehingga kalau kamu makan buah itu nanti kamu tetap terus berada di surga, kamu akan kekal di surga. Makanya Tuhan tidak boleh kamu makan itu. Innilakuma laminan nasihin wa qasamahuma innilakuma laminan nasihin. Saya ini demi Allah, saya ini hanya memberikan nasihat saja kepada kamu Adam dan Hawa. Kenapa kamu tidak boleh dekat-dekat itu?
Nah, ketika kemudian Nabiullah Adam tergelincir, ya, kemudian Allah memberikan sanksi, yaitu dikeluarkan dari dalam surga. Tapi kemudian tadi itu, ketika Nabiullah Adam berbuat khilaf, maka kemudian sadar memohon ampun, ya. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih innahu tawwabur rahim. Ya. Ketika Nabi Adam itu memohon ampun dan diajari doanya oleh Allah, doanya Nabi Adam ada yang hafal, Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus memohon ampun kepada Allah. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu tawwabur rahim. Maka Allah kemudian menerima taubatnya. Allah Maha penerima taubat. Nah, Nabiullah Adam ketika disanksi dikeluarkan dari dalam surga, bertempat tinggallah kamu di bumi, ya, sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka kemudian Nabiullah derajatnya Nabi Adam ditingkatkan, diangkat sebagai nabi dan rasul. Jadi diampuni dosanya, kemudian diangkat sebagai nabi dan rasul. Itu ketika berbuat salah kemudian bertaubat. Tapi ada lagi contoh siapa? Iblis, ya. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis, usjudu li Adam, semua kalian sujudlah kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau bersujud, ya. Jadi illa iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Kenapa iblis tidak mau? Tidak merasa bersalah. Ya, kalau Nabi Adam tadi merasa bersalah, kemudian mohon ampun, diampuni dan diangkat Allah sebagai apa? Diangkat Allah sebagai nabi dan rasul. Maka iblis sama berbuat salah. Usjudu li Adama, disuruh sujud, tidak mau. Fasajadu, ya, semua malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis. Maka aba, enggan, wastakbaro, dan sombong. Jadi iblis merasa enggan untuk melaksanakan perintah Allah dan dia merasa sombong. Tidak level saya itu dengan Adam. Maka ketika Allah bertanya, ya, qala ya iblis malaka alla takuna minas sajidin. Wahai iblis, mengapa kamu tidak mau sujud? Ya. Saya yang memerintahkan kamu untuk sujud. Kenapa kamu kok tidak mau sujud? Lam akun li asjuda li basarin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Ya Allah, tidak sudi saya tidak akan sudi, tidak akan mau sujud kepada hambamu Adam yang kamu jadikan dari lempung. Ini arogansi yang luar biasa, ya. Jadi sudah bersalah, tidak merasa salah, tapi juga malah menyombongkan diri. Maka itu sanksinya malah berlipat. Fakhruj minha, keluar kamu dari dalam surga. Fa innaka rajim, kamu itu makhluk terkutuk. Jadi dikeluarkan surga, sanksinya dikutuk. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, dan dilaknat sampai hari kiamat. Ini, jadi ini sama-sama makhluk berbuat salah, tapi endingnya berbeda. Bapak kita ketika berbuat salah kemudian memohon ampun, diampuni, diangkat sebagai nabi dan rasul. Sementara iblis, ya, dia berbuat salah, tidak merasa salah, justru arogan, menganggap dia lebih hebat dari Adam, karena Adam dijadikan min solsolim min kama'im masnun, dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam yang terbentuk.
sedangkan iblis merasa berasal dari api, merasa lebih utama. Nah inilah jadi arogansi yang menjadikan dia tidak mau mengakui kesalahannya. Seringkali orang-orang tidak mengaku salah karena merasa arogan, kedudukannya tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali seperti itu. Nah ini jadi sikap kita itu adalah menteladani ayah kita yaitu Nabi Adam. Senantiasa kita cepat-cepat memohon ampun kepada Allah, dan itu perintahnya di dalam perintah Al-Quran surat An-Nur ayat 31 ya. Allah memerintahkan kepada kita ya, untuk bertaubat. Watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Watubu ilallah jami'an, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah semuanya agar supaya kamu menjadi muflih, orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat 31 nanti bisa dilihat. Watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kemudian di dalam ayat yang lain ya, surat At-Tahrim itu di akhir juz 28 ya, pungkasannya juz 28 karena maringono satu suratnya kemudian itu ayat juz 29 surat Al-Mulk itu sudah 29, sedangkan At-Tahrim ini masih 28 yang terakhir ya, itu ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Surat At-Tahrim ayat 8 nanti bisa dilihat akhir dari juz 28. Ya ayyuhalladzina amanu ditujukan kepada kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Ini jaminan Allah. Mudah-mudahan dengan kalian taubat yang sebenar-benarnya, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga. Yauma la yuhzillahu yauma yahzillahu alladziina amanu yauma la yuzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Pada hari kiamat nanti para nabi dan orang-orang yang beriman tidak akan dihinakan Allah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Besok Bu, kalau kita dibangkitkan dari kubur ya, kita dibangkitkan kubur, itu orang-orang kafir kaget. Soalnya apa? Soalnya di dunia dulu tidak percaya nanti akan dibangkitkan. Makanya ketika dibangkitkan, qalu ya wailana mamba'asana mim marqadina. Wahai celaka, sapa sing bangunno saya dari tempat tidur ini? Maka apa jawabnya malaikat? Ya. Qalu ya wailana mamba'asana mim marqadina. Hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Lu ini kan sudah disampaikan oleh para nabi dulu. Ya, sudah disampaikan oleh Rasul bahwa nanti ada kehidupan akhirat akan dibangkitkan. Nah, ketika kita dibangkitkan Allah, hanya ada dua warna. Tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Ada yang wajahnya putih, ada yang wajahnya hitam. Insya Allah Pak, mudah-mudahan kita husnul khotimah.
akhir kehidupan kita itu dengan husnul khotimah, nanti dibangkitkan putih bersih. Ya, ya, ya. Jadi tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Ada yang wajahnya putih, ada yang wajahnya hitam. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadukul adzaba bima kuntum takfurun. Orang-orang kafir yang wajahnya hitam, ya, ketika dibangkitkan Allah, fadukul adzaba bima kuntum takfurun. Ini rasakan siksa neraka akibat perbuatanmu dulu kamu di dunia menjadi kafir. Wa ammal ladzina yaddat wujuhum, adapun orang-orang yang putih wajahnya, fa fi rahmatillah hum fiha khalidun, maka dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Jadi masuk surga itu atas rahmat Allah, Pak Bu, ya, karena surga ini milik Allah. Nah, rahmat Allah itu akan diturunkan ya seperti ini ketika kita ngaji, ketika dibacakan ayat Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Ya, jadi mudah-mudahan kita rahmat. Rahmat Allah itu hanya diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Karena itu, fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, maka dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga yang kekal. Nah, ketika Rasulullah ditanya para sahabat, ya Rasul, bagaimana panjenengan nanti mengenali umat panjenengan? Kita jauh dari Rasulullah, kurang lebih 1400 tahun, ya. Tapi nanti Allah akan mengenal kita dari apa? Dari cahaya putih, ya. Saya nanti akan mengenal umatku dengan cahaya karena berwudu, karena senantiasa berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, rukuk dan sujud. Itu bercahaya. Yauma tabyadu yauma la yuzillahu nabiyya waladina nuruhum yas'a baina aydihim. Jadi orang-orang yang beriman, para nabi dan rasul itu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, cahayanya menyeluruh, ya, kita bercahaya. Begitu dibangkitkan di padang mahsyar, maka kita percaya firman Allah. Ya, ada di dalam surat Tahrim ayat 8, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahayanya meliputi seluruhnya, wa bi aymanihim, dan sebelah tangan kanan. Yaquluna, pada saat itu kita semua memohon kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in. Jadi kita dibangkitkan menunggu di padang mahsyar bercahaya, dan kita memohon terus, ya Allah, sempurnakanlah cahaya ini, ya Allah, sempurnakanlah cahaya ini, cahaya kami ini, sampai nanti kita menuju pengadilan Allah, kemudian kita menuju ke neraka. Di situ ada mizan, titian, ya, titian, kita menuju ke surga, sampai ke surga. Jadi kita memohon terus, atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in. Terus kita berdoa, mohon supaya cahaya ini tetap memancar, ya, memancar. Ada satu hadis, wabas basyiril masaina minad dulali bin nuritam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang keluyuran di waktu malam. Jadi bukan keluyuran ke diskotik, bukan keluyuran ke tempat maksiat, tapi yang dimaksud dengan basyiril masain minad dulali. Jadi berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sering keluyuran malam menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Bin nuritam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna besok pada waktu hari kiamat. Jadi hadis yang lain, ya, hadis yang lain, man sholal isya fi jamaah fa ka'annama sholla nisfal lail.
Wa man sholat subuh jama'atan faka'annama sholatul lail. Barang siapa yang melaksanakan jamaah sholat isya, ya tadi ibu-ibu sholat isya sini jamaah, seperti sholat setengah malam. Kalau malam 12 jam maka 6 jam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh seperti seakan-akan sholat sepanjang malam. Nah, itu luar biasa keistimewaan, dan diantaranya berikan kabar gembira dengan cahaya yang sempurna besok pada waktu hari kiamat terhadap orang-orang yang sering keluyuran di waktu malam untuk melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Ya, bukan keluyuran ke tempat-tempat maksiat, tapi kita langkah kakikan kita ke masjid melaksanakan sholat isya dan sholat subuh, maka nanti akan diberikan cahaya yang sempurna. Bapak dan Ibu, jadi itu kita diperintahkan untuk senantiasa bertaubat. Maka yang pertama ada taubat. Nah, taubat dari apa? Dari kesalahan-kesalahan kita. Kullu bani adamal khoto'un. Setiap anak Adam itu berbuat salah. Nah, kepada siapa seseorang bersalah, ya, kepada siapa kita bersalah? Ketika kita melalaikan perintah Allah tidak kita jalankan, kemudian larangannya kita jalankan, maka kita sudah berdosa kepada Allah. Jadi terhadap siapa seseorang berdosa, bisa dosa kepada Allah dan bisa dosa kepada sesama manusia. Tadi kalau sesama Allah, maka ada 3 syaratnya untuk taubatan nasuha, yaitu merasa menyesal, kembali menyesal, kemudian ingat Allah, kembali. Karena ada tadi taubat itu dari taba, ada, roja'ah, tapi juga nadima, menyesal, kemudian mohon ampun kepada Allah, kemudian tidak berusaha mengulangi kembali. Dan kalau dosa itu kepada sesama manusia, maka ditambah satu lagi, yaitu memohon maaf, ya. Jadi lebih hati-hati kalau dosa kepada sesama manusia. Kalau kepada Allah langsung kita mohon maaf, Allah apian, ya. Allah apian, tawab. Jadi di dalam Asmaul Husna itu ada Allah At-Tawwab, Maha penerima taubat. Kemudian Al-Afu, ya, Al-Afu, Maha pemaaf, ya. Al-Ghafur, Maha pengampun, ya. Al-Ghaffar, Maha pengampun. Ini ada 4, ya, di dalam Asmaul. Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kalau dosa kepada Allah, langsung kita minta kepada Allah. Di dalam Riyadhus Shalihin bab taubat itu ada hadis, innallaha yabsutu yadahu bilaili liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'an alail hatta tatu asamsu min maghribiyah. Jadi hadis ini ada di dalam buku Riyadhus Shalihin Imam Nawawi bab taubat. Innallaha yabsutu yadahu bilaili liyatuba musi'an nahar. Sesungguhnya Allah membentangkan kedua tangannya, menunggu maksudnya hamba-hambanya di waktu malam. Hamba-hambanya yang di siang hari berbuat salah, itu kita ditunggu. Kalau tadi siang kita berbuat salah, malamnya ditunggu oleh Allah. Ditunggu Pak kita kedatangan kita. Ya. Kemudian inna wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'an nahar lail. Dan di waktu siang kita ditunggu hamba-hambanya yang di malam hari berbuat salah, siangnya kita ditunggu. Jadi siang malam terus menerus kita ditunggu oleh Allah. Sampai kapan? Hatta tatu asamsu min maghribiha. Sampai pintu ditutup taubat. Jadi pintu taubat itu ditutup secara keseluruhan di seluruh dunia. Itu kalau matahari bersinar dari barat. Sedangkan pintu taubat bagi masing-masing individu ketika nazak. Ya.
Ketika naza itu ditutup. Nah, inna wa yaqbalu taubatal abdi malam yughorgir. Ya. Allah akan menerima taubatnya seorang hamba sebelum nafas di tenggorokan. Jadi taubat yang tidak terima itu taubatnya siapa? Fir'aun. Ketika tenggelam, ya sudah dinazak, dia mau taubat, disumpel sama malaikat, ya sudah tidak bisa. Ya. Terlalu banyak Fir'aun kamu berbuat kesalahan. Jadi sudah terlambat. Tapi seluruh dunia nanti hatta tatu asamsu min maghribiha. Ketika matahari bersinar dari barat, pintu taubat seluruh dunia tertutup. Kapan itu? Tidak ada yang tahu. Wallahu alam. Hanya Allah. Ketika datang seseorang pakai putih-putih, datang kepada Rasulullah, tanya 4 pertanyaan. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Berikanlah saya, beritahukan saya tentang Islam. Islam itu apa? Antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian tuqimas shalah, mendirikan shalah. Tu'tiyaz zakah, melaksanakan membayar zakat. Tasuma Ramadan, bersama. Tahujja baita manis tato, yaitu melaksanakan haji bagi yang sodakta, benar. Wong tanya kok membenarkan, benar Muhammad. Mal iman, apa itu iman? Iman itu antuk mina billah, percaya kepada Allah. Wa mala ikatihi malaikat, wa kutu, ya, kitabnya, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wal qadri khairihi wasarihi, dan takdir baik dan jelek. Sodakta, benar. Kemudian pertanyaan ketiga, mal ihsan, apa itu ihsan? Akhbirni ya Muhammad anil ihsan, beritahukan saya tentang ihsan. Ihsan antak budawah ka'annaka tarohu, fa in lam tarohu ka'annahu yaroka. Ya. Engkau beribadah kepada Allah, ya, seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak, Allah pasti melihat kepada kita. Itu asal. Pertanyaan keempat, masa'ah. Muhammad, kapan datangnya hari kiamat itu? Apa jawabannya? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya Rasulullah sendiri, beliau tidak tahu. Beliau makhluk yang paling mulia. Hanya Allah yang tahu. Makanya ibu-ibu, siapapun, kapanpun, kalau ada orang yang meramal datangnya hari kiamat, itu adalah dusta. Karena ketika Rasulullah ditanya, yang ditanya tidak lebih tahu. Ketika orang itu pergi, Rasulullah kemudian menanyakan, wahai para sahabat, kamu tahu siapa dia? Ya. Maka dijawab, dia itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kita. Ini ada di dalam hadis Muslim. Ya. Kalau tidak salah nomor 81 atau berapa? Jadi sahih. Nah, ini apa? Sebagai dasar-dasar tadi. Jadi kita kembali taubat tadi, ya. Kalau dengan Allah itu kita langsung minta ampun kepada Allah. Tapi kalau kesalahan kita kepada sesama manusia ini berat, karena ditambah satu, Pak, harus minta maaf. Kenapa? Pernah Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, atadruna mal muflis, ya. Tahukah kamu apa itu bangkrut? Orang muflis itu, ya, namanya sahabat. Ya Rasulullah, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Ya Allah, ya Rasul, menurut kami orang yang bangkrut itu ya orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya harta benda. Maka dijawab oleh Rasulullah, al-muflisu mayati yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin wa yati
hada qad satama hada wa qadafa hada wa akala mal hada wa safaka dama hada fayuta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an tuqda alaihi ukhirat qatayahu faturikat summa yutraku ilan nar. Jadi yang dimaksud bangkrut itu yang mayati yaumal kiamah, barang siapa yang datang pada waktu hari kiamat dengan pahala puasa, sholat dan haji, tapi bersamaan dengan itu juga membawa dosa-dosa terhadap manusia karena pernah nyakiti manusia, pernah memfitnah, pernah mengambil hartanya. Kemudian orang yang disakiti tadi melapor kepada Allah, meminta kebaikan orang yang menyakiti. Akhirnya diambilkan kebaikannya, dan apabila kebaikannya sudah habis, maka kejelekan orang yang disakiti itu diberikan kepada yang menyakiti. Faturikat summa yutraku ilan nar. Kemudian dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Itulah fenomena orang bangkrut yang pernah disampaikan Rasulullah SAW sebagai pengingat bagi umatnya, yaitu jangan sampai kemudian berbuat kesalahan kepada orang-orang yang belum meminta maaf, kemudian mengambil kebaikannya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.